Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya Desi Eliana di mata kuliah dasar epidemiologi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang penelitian deskriptif dan distribusi kejadian penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kali ini saya akan coba membahas bagian-bagiannya, yaitu yang pertama akan saya bahas adalah distribusi kejadian penyakit berdasarkan orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menemui masalah kesehatan di berbagai usia, jenis kelamin, bahkan suku bangsa tertentu saja. Hal ini mempertegas bahwa penyebaran masalah kesehatan dipengaruhi oleh ciri-ciri manusia seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, dan status perkawinan. Usia harus dipertimbangkan dalam mempelajari masalah kesehatan karena hal itu bisa terkait dengan daya tahan tubuh. Misalnya, daya tahan tubuh orang dewasa lebih kuat daripada daya tahan tubuh bayi. Kemudian, yang kedua adalah ancaman terhadap kesehatan. Orang dewasa karena pekerjaannya kemungkinan menghadapi ancaman penyakit lebih besar daripada anak-anak. Bisa juga karena kebiasaan hidup. Dibandingkan dengan anak-anak, orang dewasa lebih banyak yang merokok dan meminum alkohol sehingga memungkinkan terkena penyakit yang lebih besar. Ada masalah kesehatan yang lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin. Hal ini disebabkan perbedaan anatomis dan fisiologis. Kemudian perbedaan kebiasaan hidup antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah perbedaan kesadaran berobat. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kriteria diagnostik. Yang kelima adalah perbedaan pekerjaan. Nah, kalau perbedaan pekerjaan ini, penyakit akibat kerja lebih banyak ditemukan pada pria karena pria lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan wanita. Kemudian status perkawinan. Untuk status perkawinan, pengaruh tersebut dapat meliputi pola penyakit. Pola penyakit pada yang sudah menikah berbeda dengan yang belum menikah. Kemudian bisa juga karena risiko terkena penyakit. Misalnya, risiko TBC lebih besar daripada pasangan yang salah satunya menderita sakit TBC. Kemudian yang ketiga karena penata laksanaan penanggulangan penyakit. Nah, orang yang belum menikah yang menderita penyakit biasanya mendapat perawatan yang kurang dibandingkan yang sudah menikah. Penyakit yang diderita seseorang secara tidak langsung berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, hubungan pekerjaan dengan masalah kesehatan dapat disebabkan resiko pekerjaan. Orang yang bekerja di suatu tempat akan terkena penyakit berdasarkan paparan yang dialaminya. Misalnya, bekerja di pabrik silikon berisiko menderita silikosis. Kemudian, secara alamiah terdapat perbedaan dalam memilih pekerjaan yang diinginkan. Seseorang yang bertubuh lemah secara naluriah menghindari macam pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik yang berat. Jenis penyakit yang diderita pun pasti akan berbeda. Kemudian yang ketiga, perbedaan pekerjaan menyebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi dan mempengaruhi penyakit yang dideritanya. Nah, status ekonomi seorang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga, dan pelayanan kesehatan. Adanya penyebaran masalah kesehatan yang berbeda berdasarkan status sosial ekonomi dipengaruhi oleh yang pertama adalah perbedaan kemampuan ekonomi dalam mencegah atau mengobati penyakit. Kemudian yang kedua, keadaan sosial ekonomi yang tinggi tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit.
Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sikap dan perilaku. Misalnya, pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, terjadi perubahan konsumsi makan seperti lebih banyak makan makanan yang mengandung lemak dan rendah serat. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.